Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Karena wabah virus corona ini membuat orang semua sudah panik dan banyak juga negara yang sudah terjangkiti. Jadi alangkah baiknya saya menyapa dengan pertanyaan apa kabar dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Saya juga dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Sang Pencipta masih diizinkan untuk tetap hidup. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara kerja secara dasar yang namanya PID. Ya, PID itu sangat berguna untuk bagi mereka yang berhubungan dengan pengontrolan ya, mikrokontrol atau ya semacamnya lah. Jadi angka baiknya ini dipelajari dan ditonton supaya teman-teman semua setidaknya mengerti dasar daripada PID ya. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pengenalan dasar PID, bagaimana cara algoritmanya, dan bagaimana mengaplikasikannya ke dalam sebuah sistem. Oke, mari kita saksikan videonya. Oke teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan ya dari pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai PID. Yang pertama itu, apa itu PID? PID itu adalah kepanjangan dari proporsional integral derivatif. Secara definisi itu adalah proporsional integral derivatif, dan ini sebuah instrumen digunakan di industri khususnya aplikasi kontrol untuk mengatur suhu, aliran, tekanan, kecepatan, torsi, dan sebagainya. Nah, mengapa digunakan yang namanya PID? Ini analoginya sebenarnya sama seperti kita. Contohnya kita mau mengambil misalkan ini kita mau ambil nih. Otak kita nggak secara tidak sadar sudah menggunakan PID. Misalkan tangan saya mau menggerakkan ini. Kalau saya kena simptom daripada penyakit Parkinson atau penyakit saraf sejenisnya, maka saya akan susah mengarahkan tangan saya untuk mengambil ini, bukan? Nah, tapi karena saya masih sehat, saraf saya juga masih bagus, maka PID saya juga masih bagus. Udah, jadi saya secara otomatis dengan mudah mata saya mendeteksi benda, lalu tangan saya menggerakkan sebagai aktuator untuk mendapatkan benda tersebut. Itu disebut dengan PID ya. Nah, diagramnya dari PID ini secara khusus adalah seperti ini. Nah, kira-kira begini teman-teman. Dalam PID ini yang dihitung itu adalah error ya. Di sini error itu ada error. Di mana errornya ini yang mau kita atur sampai errornya setidaknya mendekati dari apa yang kita inginkan. Misalkan sudutnya pingin kita mau buat stabil di 0 derajat sudutnya, maka errornya harus kira-kira di kisaran 0 atau di 0 sempurna. Tapi ya itu tidak akan mungkin terjadi karena nggak ada yang bisa secara eksak bisa ke 0 derajat ya. Jadi mendekati 0 derajat itu sudah cukup bagus. Jadi kira-kira apa arti daripada diagram ini? Misalkan di sini ada masuk semacam sudut dideteksi, misalkan sudutnya adalah minus 30, otomatis kita pingin tambahkan 30 supaya sampai 0 kan begitu. Jadi errornya ini perlu yaitu 0 dikurang 30. Jadi di 30 ini 0 kurang 30 ini kan hasilnya 30. Jadi 30 lah error yang pertama. Ingat, ini error pertama dimasukkan ke nilai P, I, dan D. Setelah diproses nanti P, I, D ini, nanti saya jelaskan seperti apa itu P, seperti apa itu I, seperti apa itu D. Lalu dijumlah di sini si 33 ini. Errornya tadi si P berapa diberikannya, si I berapa dikasihnya, si D berapa dikasihnya, lalu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan diumpan ke mikroprosesor. Di mikroprosesor ini satu lagi ada, ini aktuator. Nah, si mikroprosesor ini setelah diumpankan tadi ke mikroprosesor, si mikroprosesor
mengumpan atau memberi sinyal ke aktuator. Aktuator dalam hal ini bisa motor, bisa arus, bisa torsi, bisa cahaya, dan seterusnya ya. Tapi pada umumnya saya akan gunakan, pada umumnya itu biasanya motor ya, servo kah atau motor apalagi itu, brushless motor atau motor stepper dan seterusnya ya. Saya gunakan motor brushless ya. Nah, jadi si aktuator tadi si mikroprosesor katakannya errornya sekitar minus 30, sekian. Mikroprosesor beri sinyal ke aktuator untuk menaikkan sudutnya menjadi 0. Nah, oleh si aktuator maka sudutnya akan berkurang dari tadi minus 30 misalkan menjadi minus 28, masuk ke sini lagi. Begitulah diulang-ulang terus. Sekarang sudutnya misalkan sudah di minus 29 misalkan. Lalu oleh input tadi kita buat set point, 0 adalah disebut set point atau nilai yang mau kita stabilkan ya, set point. Artinya 0 kurang 29 maka 29. Demikian seterusnya berulang-ulang. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat PID. Si PID ini secara matematika membingungkan untuk kita semua ya. Saya yakin pasti sangat membingungkan. Nah, ini sangat berguna memang untuk men-setting nilai KP, KI, dan KD. Tapi ada cara lain tidak membutuhkan ini. Ada 3 caranya. Yang pertama pendekatan matematika model matematika, ini model matematika ya. Ada 3, yaitu dengan cara black box, kotak hitam, gray box, white box. Nah, apa maksudnya ini? Jadi si PID ini nggak mesti kita gunakan model matematika, kita cukup menggunakan nalar sederhana aja bisa ya. Nah, seperti yang akan saya tunjukkan ini, saya tidak akan jelaskan yang namanya matematika model atau model matematika ya. Cuman saya penting untuk menunjukkan secara memberitahu kepada teman-teman, ini sangat penting untuk kalian ya, untuk kalian lihat. Nah, apa itu black box, gray box, dan white box? Black box itu kita sama sekali sistemnya tidak tahu seperti apa. Kita hanya tahu motor berputar, sudut berkurang. Itu disebut dengan black box. Itu nalar sederhana ya. Perlu kalian tahu teman-teman, ini yang akan saya tunjukkan, black box. Yang selanjutnya adalah gray box. Gray box ini kita sudah sedikit tahu mengenai sistemnya. Berapa putaran motor untuk menaikkan setiap 1 derajat. Nah, oke, itu yang gray box. Sementara untuk yang white box, seluruh sistem kita tahu. Apa itu sistemnya? Berapa putaran motor? Berapa arus yang diberikan untuk putaran motor? Setelah kita berikan arus dan putaran motor, berapa sudut yang berkurang? Berapa kemampuan motor berputar kalau baterai sudah mulai berkurang, misalkan 0,1 volt? Berapa kondisi temperatur mempengaruhi putaran motor? Berapa tekanan udara untuk mempengaruhi putaran motor juga, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, black box ini adalah teknik di mana kita menyingkirkan semua hal-hal detail yang paling banyak, atau seluruh hal-hal detail ya, seluruh hal-hal detail perlu digarisbawahi, seluruh hal-hal detail seperti suhu, juga tegangan baterai, juga putaran motor, arus, torsi, momentum sudut, dan seterusnya. Jadi jangan terintimidasi oleh yang ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setidaknya mengerti dan setidaknya mengenal seperti apa itu PID. Oke teman-teman. Nah, nilai PID itu yang paling susah untuk ditemukan ya. Jadi saya punya trik yang lain untuk menemukan nilai PID ini. Oke. Ini semua saya akan tunjukkan secara analogi, apalah saya katakannya, analogi daripada sistem saya. Oke, mari kita lihat. Oke teman-teman, ini sistem saya, di mana
saya ingin menstabilkannya di 0 derajat dengan bantuan motor brushless yang berbaling-baling ini. Oke. Nah, setup sistem saya itu ada Arduino Nano yang ini. Arduino Nano, satu buah NRF, ini tidak ada sebenarnya. Ini hanya untuk men-setting atau mencari nilai KP, KI, KD. Seperti yang saya bilang tadi, ada teknik saya untuk menemukan nilai PI dan D. Saya gunakan ini. Nanti saya tunjukkan. Maksud saya, bukan saya programnya ya. Nah, di bawahnya ini, itu ada yang namanya MPU 6050, sorry. Jadi inti dari program saya atau algoritmanya itu saya mencari nilai putaran motor, di mana ketika saya beri putaran motor dia stabil di 0. Oke, ngerti ya teman-teman? Nah, logikanya adalah kita cari pertama nilai konstanta P, I, dan D. Nilai P adalah nilai di mana ketika putaran pertama motor itu menuju setidaknya menuju ke titik 0. Putaran awal. Ya. Berapakah nilai KP? Kalau ingin mau menyetelnya nanti ini berbicara mengenai bagaimana cara nanti mengatur PID-nya ya. Kita cari nilai di mana dia menuju 0. Mendekati 0 lah kita bilang ya, bukan menuju 0, mendekati 0. Nanti biasanya itu berayun dia nanti begini. Sudah? Setelah itu setelah ada dapat tadi nilai P, masuk kita ke nilai I. Nah, nilai I tadi kan si P menuju setidaknya mendekati 0. Nah, si I akan sedikit menggerakkan nilainya. Apakah dia berkurangnya tinggal sedikit atau lebihnya sedikit, maka si I yang ngatur. Nah, oleh si I, maka dia akan begini. Naik turun, gak karu-karuan. Nah, sekali lagi, ini nilai P, ini nilai I, udah. Nah, si nilai D adalah meredam semua getaran ini. Jadi, ketika PID-nya cocok, maka dia akan seperti ini. Setiap waktu. Oke teman-teman, itu nalar daripada sistem saya. Lagi-lagi saya tidak akan tunjukkan analisis fisikanya, berapa masanya, berapa beban menuju ke bawah, berapa torsinya, dan seterusnya. Tapi karena saya mau menunjukkan yang namanya black box, maka sistem saya bekerja seperti itu. Ya kalau misalkan 2 di sini ada baling-baling, lain lagi sistemnya teman-teman. Oke, nilai PID-nya pun beda-beda. Nah, di sini juga saya mengabaikan yang namanya atau tidak menunjukkan yang namanya nilai. Kalau misalkan 0,1 turun, energi dari atau tegangannya atau apalah istilahnya, energinya berkurang lah 0,1 watt atau apalah. Berapa putarannya? Nah, itu lainnya. Makanya nanti ketika saya demo ini nanti, maka sistem ini tidak akan tetap di 0. Karena tegangan baterai saya itu tidak bisa memberikan arus konstan untuk membuat dia tetap 0. Ya, karena kan bergantung waktu tegangan ketika dipakai, dia akan berkurang ya teman-teman, kecuali saya menggunakan power supply yang berdaya besar. Jadi dia akan bisa memberikan arus konstan dan dia akan stabil seperti ini. Nah, itulah kenapa saya hampir lupa tadi bilangnya teman-teman, sorry. Grafik daripada ini itu akan seperti ini. Saya gambar dulu ya. Grafiknya akan seperti ini. Ini tadi nilai P di setting sampai menuju atau berkurang atau melewati nilai titik 0 ini. Lalu oleh si integral dia akan mengayun. Oleh si derivatif dia akan menstabilkan. Oke teman-teman, itu berdasarkan grafiknya. Sekarang kita lihat. Kalau saya hidupkan ini, mudah-mudahan dia bekerja ya. Kita lihat. Saya colokkan dulu ke baterai saya ini.
ya, dia terkadang menuju nol, tapi lama-lama dia akan turun. Karena energi baterainya tidak bisa memberikan konstan setiap waktunya, maka dia berkurang. Jadi PID-nya sudah bekerja, teman-teman. Jadi coba kita beri sedikit kanan ya, atau kalau kita lebih, nah, dia kan mengayun seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau tanpa baling-baling? Ya, ini lemas sama sekali, tidak ada yang di apa istilahnya ya, diakal-akalin ya. Jadi ini sistemnya bebas, tidak ada yang sangkut. Jadi murni PID. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara memprogramnya. Oke teman-teman, di depan kalian sudah saya ketikkan programnya. Ada beberapa bagian yang mungkin tidak akan saya jelasin karena saya juga menggunakan program dari orang lain di YouTube, namanya Job Brooklyn, nanti lihat di deskripsi ya. Nah, pertama itu dia include-kan dalam ini sebenarnya program dari si Job Brooklyn tadi ya, untuk mengaktifkan fungsi wire untuk membaca data dari giro ya, atau MPU 6050. Jadi sudut yang saya baca itu, input yang tadi ada di diagram tadi itu adalah input sudut ya. Jadi mana input sudut itu dibaca oleh MPU 6050. Oke. Nah, set point saya tentukan yaitu 0. Saya mau menstabilkan sistem saya di 0 derajat. Lalu nilai minimum ini, nilai pulsa ESC untuk menaikkannya, atau nilai yang minimum lah untuk mengangkat baling-baling itu menuju ke titik 0, setidaknya mendekati 0. Nah, maksimum baling-baling saya arahkan itu ke 1500. Kenapa saya batasi nilai-nilai ini? Karena sistem saya bisa dibilang cukup berbahaya. Kemarin saya terluka karena baling-balingnya sangat tajam. Jadi saya batasi putarannya biar jangan sampai 2000. Kalau 2000 itu mengerikan, karena ESC dari brushless ini, bukan ESC, motor brushless ini sangat buas ya dalam memakan arus, dan juga tenaganya besar. Jadi sangat berbahaya kalau tidak dibatasi arusnya, karena apalagi kalau teman-teman tidak mengerti bagaimana kecepatan putarannya ya, atau RPM-nya. Jadi lebih bagus saya batasi supaya aman ya, tidak ada yang dirusaknya nanti ketika dia error atau gagal sistemnya. Oke, nilai P-nya itu adalah 1,4329. Ini bukan asal-asal tulis ya teman-teman. Ini saya setting sendiri, saya cari sendiri dengan menggunakan ya, kayak mana saya katakannya. Saya mencarinya itu dengan NRF 24L01. Caranya gini, saya ambil device yang lain atau alat yang lain, transmitter, di mana transmitter itu membaca potentiometer, lalu di mapping nilainya dari 0,000 sampai 4 desimal sampai ke, saya katakanlah 2 atau 3,004 desimal. Demikian juga ini, lalu saya kirim ke sistem saya, di mana sistem saya itu tidak sebagai receiver ya. Jadi nilainya saya variasikan di transmitter, lalu oleh transmitter dikirim dan diterima oleh receiver yaitu sistem saya, lalu sistem saya membaca, dan nilainya yang dibaca itulah yang dimasukkan ke nilai P dan I dan D. Oke teman-teman, begitu kira-kira cara saya untuk menentukan nilai P, I, dan D. Oke. Nah, yang ini adalah variabel global. Yang semuanya ini, variabel yang ini ditulis oleh oleh yang tadi itu yang saya katakan itu, kunjungi nanti. Yang ini saya tulis sendiri. Ya. Jadi itu untuk nilai PID ini semua ya teman-teman, yang dua ini. Nah, si servo IEC teman-teman sudah tahu. Ini untuk, sebenarnya ini alamat ini untuk menyetingnya tadi ya. Sudah tidak gunakan lagi nih. Saya hapus saja. Lalu yang ini juga ditulis oleh Job Brooklyn tadi. Dan file setupnya wire begin, ini yang tadi Job Brooklyn untuk membaca MPU 6050, lagi-lagi saya tidak jelasin.
Nah, pin mode-nya itu saya gunakan pin mode 9 atau 10 ganti-gantian ya, karena satu aja ini. Karena ISC attach 9, saya hapus aja 10. Nggak pakai ini. Oke. Nah, apa artinya ISC write microsecond 1000, dan di bawahnya nanti ada yang 2000 yang ini. Cara ini adalah untuk mengkalibrasi ISC-nya ya. Jadi nilai minimum ISC yang akan dibaca 1000. Nilai maksimumnya 2000. Lagi-lagi yang ini adalah tulisan dari atau program yang ditulis oleh Joe Brooklyn, yang ini ya. Yang ini. Sampai ke yang ini. Terus sampai di sini. Yang sisanya punya saya. Jadi nanti bisa dikunjungi yang di sana ya, punya teman itu. Ya, Joe Brooklyn. Ini juga ditulis oleh beliau. Yang ini juga hanya saya modifikasi sedikit, yaitu nama fungsinya, nama fungsi hitung. Terus ya, yang ini saya tulis. Nah, ini yang paling penting karena kita bicara PID, maka PID lah yang akan saya jelasin. Nah, di sini pertama saya set timer dengan fungsi milis. Jadi milisekon yang dibaca, bukan mikrosekon ya teman-teman. Jadi milisekon, berapa dia sistem saya mengayun naik turun nanti, jadi dihitung dulu waktunya. Terus setelah itu waktu selisih saya kurangin untuk mendapatkan nilai selisih waktu pada saat dibacanya nanti sudut terakhir dan sudut yang pertama. Ya kan, tadi kan bicara tadi fungsinya adalah bicara error fungsi waktu ya. Jadi saya butuhkan adalah timer tentunya untuk membaca waktu. Nah, setelah itu saya baca dulu error awalnya itu berapa. Itulah input yang pertama yang 30 saya jelasin tadi. Set point adalah 0, nilai yang terbaca X itu adalah yang dibaca oleh MPU 6050 itu misalkan 30, jadi dikurang 0 kurang 30 dan seterusnya itu adalah 30, dimasukkan ke nilai koreksi P. Inilah koreksi ini ditambahin ya, koreksi P masukkan, baru setelah itu masuk ke koreksi I. Itulah yang setelah mendekati 0 nanti dia berayun, apakah itu kurang dari 0 atau lebih dari 0, yaitu error awal dikurang error akhir dikali waktu selisihnya itu yang ini. Oke. Nah, sementara koreksi D-nya itu untuk meredam semuanya ayunan itu digunakan ini. Nah, punya saya nilai I-nya itu sangat kecil. Nilai I-nya ya, I-nya sangat kecil. Kalau dibuat besar dia sangat menggila. Jadi saya kecilkan sampai digitnya. Tadi berapa digitnya ya? Digitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit di belakang koma. Oke. Nah, ini benar-benar bekerja teman-teman. Jadi kalau kalian tambahin aja misalnya 1 digit, wow, kalian akan terkejut, tenaganya sangat besar. Jadi saya kecilkan. Nah, setelah itu, setelah diredam semuanya, nilai yang koreksi PID ini ditambahkan. Itulah tadi di persamaan matematika yang saya tunjukkan itu tiga-tiganya itu ditambahin ya. Nah, ini nggak ada sistem matematika seperti ya kita harus menggunakan transformasi Laplace lah, menggunakan transformasi Fourier lah, matematika murni. Tidak ya teman-teman, jadi sederhana aja. Nah, setelah itu nilai koreksi total itu kita batasi. Supaya apa? Lagi-lagi supaya jangan menggila motornya. Ya meskipun kalau saya baca nanti di sini serial monitor itu error koreksi total itu enggaknya sampai 700 ya, atau plus 700 atau minus 700, dia paling mengayun di puluhan, nggak sampai 100, tapi tetap saya batasin. Ini terserah kalian, ini tergantung berapa yang kalian baca dan berapa kali sistem yang kalian gunakan nanti. Nah, setelah itu saya keluar dari fungsi, karena ini adalah fungsi menggunakan fungsi berbalik nilai, maka saya gunakan fungsi return-nya. Oke, setelah itu masuk kita ke loop, panggil fungsi hitung yang tulis dari si Joe Brooklyn, lalu panggil fungsi yang saya tulis, dengan di dalamnya itu adalah yang dibaca sudutnya, lalu signal 1 sama dengan minimum tambah koreksi total. Nah, minimum ini yang tadi yang 1220 di atas ya, yang saya tunjukkan tadi. Nah, setelah ditambah nanti, ini pun saya batasi nilainya supaya tidak menggila lagi motornya. Nah, yang paling penting dari semua ini, jangan lupa ini ditulis di bagian loop. Istilahnya untuk men-track nilai, atau men-track atau apa istilahnya, mendeteksi atau
melacak nilai error akhir dan waktu akhir. Oke teman-teman, sekarang saya upload. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan berguna ya untuk kita semua. Jikalau berguna, boleh di klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sekali lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.